Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa al-ifadatu wal istifadatu wal hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilawata al-huda wa du'a ila al-khair bi mardatina wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Ila an qala adabut tajir. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah yang kita baca sampai kepada kalam beliau, adabut tajir, adabnya seorang yang mempunyai profesi sebagai pedagang. Wa in kunta mimman yaktasibu bil tijarah, dan apabila kamu termasuk daripada golongan orang yang usahamu adalah berdagang, wal bai', dan menjual, wasyira', dan membeli, fa alayka fi jami'i muamalatika bijtinabil muamalatil fasidah, maka kamu harus betul-betul menjaga agar kamu tidak terjerumus, tidak melakukan semua muamalah yang fasidah, yang rusak. Muamalah fasidah maksudnya bagaimana? Yang rukun-rukunnya tidak sempurna atau terlalu mengambil untung yang berlebihan sehingga kesannya menipu saudaranya sesama muslim. Wal buyu'ul muharramatu wal makruha, dan juga harus kita hindari jual beli yang diharamkan dan juga yang makruh. Jual beli yang diharamkan contohnya bagaimana? Jual beli khamar, jual beli yang mengandung riba, jual beli barang yang najis juga diharamkan, atau jual beli yang makruhah. Jual beli apa makruhah? Ya, seperti kalau kita mendengar pendapatnya ulama bahwasanya rokok itu makruh, berarti jual belinya adalah makruh. Kalau yang membolehkan ya silahkan, gitu saja. Tapi kalau memakruhkan berarti jual belinya juga makruh. Wa ta'allam dzalika wa tafaqqah fi, maka hendaklah kamu yang berprofesi sebagai pedagang hendaklah belajar dan memahami tata cara daripada jual beli. La budda laka min dzalika, dan itu harus kamu pelajari. Wala rukhsata laka fi tarkihi, dan tidak boleh atau tidak ada toleransi bagi kamu untuk meninggalkan ilmunya jual beli. Ini yang dinamakan ilmu daruri. Kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini ya seperti daripada ilmu jual beli. Jadi utlubul ilma, apa namanya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi seorang muslim tatkala dia ingin melakukan sesuatu, tatkala dia bersyahadat misalnya masuk daripada Islam, maka sehari-hari ibadah yang dia lakukan adalah salat. Maka orang itu wajib belajar salat, wajib belajar puasa. Begitu juga orang yang ingin berdagang, berniat untuk berjualan misalnya, maka dia wajib mengetahui dan mempelajari ilmu berdagang. Orang yang pengen nikah juga wajib hukumnya mengetahui dan mempelajari ilmu tentang pernikahan. Bagaimana menikah, syarat-syaratnya nikah, apa itu mahar, bagaimana tolak dan lain sebagainya, harus dia paham. Sehingga tatkala dia menikah, dia sudah tahu ilmunya. Tatkala orang itu berdagang, dia tahu ilmunya. Ada orang yang mau berhaji, juga harus belajar ilmu tentang manasikul haji. Makanya alhamdulillah dari Departemen Agama, orang-orang yang sebelum berangkat haji ada istilahnya diklat kursus atau pelatihan manasikul haji, manasik haji. Nah, ini dalam rangka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka dari itu orang yang pengen berdagang juga pengen dia itu mempunyai profesi sebagai pedagang, maka dia harus tahu ilmunya jual beli, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya berdagang dia harus tahu. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la bai'a fi suqina wa la yashtari la yabit fi suqina wa la yashtari man la yatafaqqah. Kata Sayyidina Umar di zaman beliau, tatkala beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau mengatakan tidak boleh berjualan dan membeli di pasar kami kecuali orang-orang yang sudah ngerti hukumnya jual beli.
atau ngerti hukum fikihnya orang yang jual beli, harus tahu. Itu ketatnya Sayyidina Umar bin Khattab agar perdagangannya itu halal, ya sah, dan hasil yang didapatkan adalah hasil yang halal. Tapi kalau seandainya berjualan dia tidak tahu ilmunya, sehingga dia di dalam perjualannya itu ada cacatnya, ya di dalam akad jual belinya, maka yang didapatkan adalah keuntungan yang haram. Tatkala keuntungan itu haram, dia konsumsi, maka dia akan berdosa. Makanya harus betul-betul tahu ilmunya berdagang tadi. Ya, harus betul-betul tahu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh berjualan dan membeli di pasar kami ini kecuali orang-orang yang sudah ngerti hukumnya jual beli. Fa inna man la yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Barang siapa, kata Sayyidina Umar, orang yang tidak mengerti, maka dalam jual belinya bisa jadi dia itu akan makan yang riba. Seperti orang jual beli tidak tahu jual beli apa, emas dengan emas, padahal jual emas dengan emas termasuk riba, nggak boleh. Nah, karena dia tidak tahu, dia berjualan emas dengan emas, maka yang dihasilkan adalah riba, haram, dan yang dimakan adalah dikonsumsi adalah sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Intaha bima'na wal halu kama dzakara radhiyallahu ta'ala. Dan keadaannya waktu itu alhamdulillah semua kaum muslimin yang berjualan dan membeli di pasarnya Sayyidina Umar kepada zaman beliau, mereka adalah orang-orang yang mengerti semua tentang hukum daripada jual beli. Ya, wa 'alaika fi tijaratika min mulazamatil ihsan wal 'adl. Dan juga kamu harus bisa menjaga dalam daganganmu ini, ya, menjaga apa? Al-ihsan wal 'adl. Baik, ya, berbuat baik dan juga berbuat adil. Enggak boleh curang. Harus kita lemah lembut kepada pembeli, baik kepada pembeli, jangan kasar. Ya, ada yang nanya, ini apel berapa sekilo? 10.000 sambil jangan. Kita harus lemah lembut. Ya, karena pembeli adalah raja, ada pepatah demikian. Makanya kita harus betul-betul hormati, ya, orang yang membeli, dan kita sebagai pedagang ya harus bisa berbuat baik, ya, senyum. Ya, kalau kita sudah senyum dalam perdagangan, insya Allah banyak pelanggannya. Kalau kita baik, banyak pelanggannya. Apalagi tatkala kita berjualan, kita tidak curang di dalam jualan. Dalam meteran kita tidak curang, dalam timbangan kita tidak curang. Karena memang kecurangan di dalam timbangan dan meteran itu, ya, ukuran tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Ya, celaka bagi orang-orang yang curang di dalam timbangan. Wasuluki sabil musamahati wal fadl. Dan juga harus mendahulukan, ya, musamahah. Musamahah ini apa namanya? Besar hati. Ya, kalau ada yang menawar, oh jangan 10.000 Pak, 9.000 saja, ya udah, yang penting saya masih dapat untung, silakan, apa-apa. Ini musamahah namanya, ya. Wa tarkul musyamahah wal istiqsam. Dan orang yang berjualan tadi harus bisa meninggalkan musyahah wal istiqsam, ya, kasar kepada pembeli, ya, kasar dan juga judes, ya, seperti tadi, berapa nih? 10.000 sambil merengut, jangan. Fa inna dzalika afdal lil barakati wa anma lit tijarah. Karena tersenyum, berbuat baik, berbuat adil di dalam timbangan, dalam jualan tadi akan lebih banyak memberikan keberkahan dan akan bisa membuat dagangan kita ini berkembang. Ya, waqad qala alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu 'abdan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, samhan idza ba'a, dia selalu loman tatkala dia menjual sesuatu. Wah, ini Pak 10.000 harganya, oh 8.000 aja, sudah, apa-apa. Ini Allah selalu merahmati hamba tersebut. Samhan idza ishtara, dan seorang hamba yang juga murah hati tatkala dia membeli. Oh ini nggak bisa Pak 10, ya sudah 10.000 saya beli. Nah, tak pakai nawar-nawar, ini Allah paling senang. Semoga Allah, kata bagi Nabi, yang memberikan rahmat kepada mereka.
Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi tatkala beliau berjualan, ya beliau taruh barang dagangan beliau, kemudian ditulis harganya berapa terserah. Orang mau ngasih keuntungan berapa untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara yang paling baik. Kalau kita jualan seperti sekarang, cara baginda Nabi kira-kira bagaimana? Oh, ini penjualnya istilahnya kalau bahasa Jawa pakko, kadang-kadang modal 10.000 dibeli juga 10.000. Ini penjualnya kurang ajar, ya penjualnya baik, pembelinya yang kurang ajar kata 10.000 ya sudah 10.000 aja kasih, nggak dilebihkan. Nah ini orang zaman sekarang begitu, lain dengan zamannya baginda Nabi SAW. Ya makanya kita juga boleh mengambil keuntungan tapi sewajarnya, jangan terlalu keuntungan itu menyekek daripada pembeli. Karena apa? Ya karena ditakutkan kalau kita mengambil keuntungan melebihi daripada biasanya, melebihi daripada mengambil keuntungan yang berlebihan, maka ditakutkan kita ini ada unsur penipuan di dalamnya. Ya, naudzubillah. Kemudian samhan idza qadha, dan juga orang yang selalu samhan, lapang dada idza iqtada, apabila dia memutuskan sesuatu. Wa qala alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul mu'minin rajul samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Paling afdalnya orang mukmin adalah seorang laki-laki yang lapang hati apabila dia menjual, lapang hati apabila dia membeli, lapang hati apabila meminta satu keputusan, dan lapang hati apabila dia memutuskan. Wala tashtari syai'an illa bi ijabin wa qabulin sahihain. Dan jangan kamu beli dan menjual sesuatu kecuali dengan ijab qabul yang sah. Ijab qabulnya bagaimana? Mas, saya beli ya, saya jual, saya beli. Sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh orang, sudah banyak diremehkan. Nah, kalau sudah banyak diremehkan, kalau jual belinya itu tidak sah, bagaimana hukumnya? Naudzubillah, apa yang kita konsumsi ini termasuk sesuatu yang tidak halal. Naudzubillah, minimal syubhat di situ. Makanya zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan akad begitu, akad jual beli banyak ditinggalkan, banyak diremehkan. Padahal di tuntunan dalam fikih, dalam Islam harus ada jual beli itu harus ada ijab qabul. Sedikit sekali orang yang berijab qabul zaman sekarang. Saya jual ya, saya beli. Ini sedikit sekali sekarang. Makanya kalau kita kembali kepada fikih, akad jual belinya kita dengan suatu yang sahih, yang sempurna, insyaallah kita akan tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya karena kurangnya keberkahan di antara kita pada saat ini, karena kita di antaranya adalah meremehkan akad jual beli tadi. Kita meremehkan, padahal apalah cuma beli kerupuk, mau usah akad jual beli lagi. Ini tetap besar kecil yang jual belinya harus kita praktekkan akadnya, biar apa yang kita konsumsi, apa yang kita jual, apa yang kita beli, ya daripada pedagang dan juga pembeli itu sah. Dan kalau sudah sah jual belinya, maka yang kita konsumsi adalah suatu yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala naudzubillah akadnya tidak sempurna, tidak sah, maka minimal yang masuk ke dalam kita syubhat yang mungkin bisa jadi menjadi yang haram, naudzubillah. Waqad ajazaha ba'dhum fil muhaqqirat, dan fa'innal mu'ata biduni lafdhin la takfi fil inqiqadil bai'. Dan apabila seorang saling memberikan, maksudnya si penjual memberikan barang, si pembeli memberikan uang. Biduni lafdhin, tanpa lafaz jual beli, tanpa ucapan jual beli, la takfi fi inqiqadil bai', tidak cukup di dalam sahnya akad jual beli.
Ada ulama yang mengatakan demikian. Kalau tidak ada lafaz jual beli, tidak ada sirah jual beli, tidak ada ucapan saya jual, saya beli, itu tidak sah. Pokoknya aja sahabatullah fil muhaqqirat. Tapi ada ulama yang membolehkan ya apabila jual beli itu sesuatu yang remeh, permen misalnya, sesuatu yang remeh, atau kerupuk tadi ya, sesuatu yang remeh itu kata ulama ada yang membolehkan. Wa ma la ilaihi hujjatul Islam fil ihya, dan untuk pendapat yang membolehkan sesuatu yang ringan tadi, yang remeh tadi, boleh tidak pakai akad, saya jual saya beli, itu juga ya diambil pendapatnya oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Wa atal al-kalam fil mu'atati hunalik, dan keterangannya begitu panjang tentang pemberian dan jual beli tadi. Wa ala kulli hal fal bai' wa syira' bil ijab wal qabul fi kulli syai'in ahsan wa ahsan. Dan ala kulli hal ya untung saja kata beliau ya apabila kita berjual atau menjual atau membeli dengan ijab dan qabul itu lebih berhati-hati. Kalau saja kita berjualan itu dengan ijab dan qabul, saya jual, saya beli, itu lebih berhati-hati, dan insya Allah apa yang kita dapatkan lebih halal karena sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bil kadhibi ra'san wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-ladha ashrafna wa tub 'alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana al-'awati wa amir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد البش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا وفعنا بما علمتنا رب علمنا الذين فعلنا لك بين جوجنا نقرب لنا في ديننا ما نقول متلقى رب يوفقنا ويوفقكم لما ترضى وفي عليك ربنا رزقنا على الدين وقلات يا عمار كل خير وكل شر ربنا زدنا لوجهنا كده برزقك وإيمانك كان ونقول في قول الربيان وسلم ربك في وسدور ربك رحمة ستر وصلى الله تكشف المصطفى ما دل الحقيقة عنه وحولي ربنا شيشك وعلى إن شاء الله ولا صاحب وسلم ورا ربنا اهدنا بالهدى وإيانا نسألك برضا ورضوان والجلال ولتجنب من أخلاق وخلق معصوم وصلى الله على الملائكة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ونحن منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.